Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Saudara, saya Ki Demang dari Kampung Budaya Polowijen ya. Hari ini acaranya adalah Sambang Kampung Sonjo Deso. Ini kan kondisinya COVID, jadi tidak bisa kemana-mana. Acara Sambang Kampung Sonjo Desonya adalah melalui media virtual seperti ini. Kali ini ada tamu istimewa, namanya Pak Ageng Wijaya Kusuma. Salam pariwisata. Wonderful Indonesia. Wonderful Indonesia. Baik, apa kabar Pak Ageng? Alhamdulillah baik-baik. Bagaimana ya. Gitu? Sehat selalu. Habis acara apa ini tadi nih? Kok masih pakai kopi dan lain sebagainya siang-siang? Biasa, kalau hari Minggu itu kita melakukan kerja bakti. Kerja bakti ya? Nah, wilayah iya harus ada gerakan setiap hari libur kita selalu melakukan gerakan gotong royong. Gotong royong luar biasa. Pak Ageng ini adalah Ketua RW 5 Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Dan kebetulan beliau adalah penggagas Kampung Glintung Water Street. Jadi bahasanya bahasa Inggris. Jadi ya Banyumili lah ceritanya kan gitu ya. Banyumili ya. Jadi itulah Pak Ageng. Nah, Pak Ageng, saya mau tanya ini, di kampung Pak Ageng ini sebenarnya ada apa saja di Kampung Glintung Water Street? Kalau di kampung kita itu sebenarnya sesuatu yang ingin maju ya dengan istilahnya apa ya? Pertanian ataupun perikanan perkotaan. Bahasa kerennya urban farming. Kampung urban farming. Jadi saudara kalau mau ke kampung urban farming di Kota Malang ya tempatnya di Kampung Glintung Water Street. Jadi di situ ada pertanian, peternakan, ada juga perikanan. Ya, jadi ada suatu pertanian, perikanan, dan peternakan di perkotaan. Tempat yang kecil kita bisa memanfaatkan dengan baik. Itu gitu, Mas. Oh gitu. Sejak kapan sih kampungnya dibangun seperti ini? Itu sekitar tahun 2016. 2016 kita mulai mengawali dengan ide-ide, dengan koordinasi dengan masyarakat, bergotong royong yang utama, bekerjasama. Begitu gitu Bang. Jadi harus ada kerjasama yang baik dengan masyarakat. Itu. Iya. Luar biasa ya. Idenya berangkat dari rasa kegotong royongan membangun kampung. Nah, yang sudah terbangun apa saja di kampungnya? Kenapa? Yang sudah dibangun apa saja? Yang sudah berubah? Dengan harapan untuk menjadikan mandiri suatu kampung dengan dasar tadi pertanian perkotaan atau urban farming tadi, yang jelas penunjangnya kita memanfaatkan lahan sempit seperti drainase, seperti itu kita buat untuk perikanan, atasnya untuk pertanian, ada lahan sedikit kosong untuk peternakan. Jadi itu yang kita bangun untuk menjadikan kampung kita kampung yang mandiri tadi, pemberdayaan terhadap masyarakat. Seperti itu. Baik, nah oke. Agar tidak penasaran, kita lihat video tayangan berikut ini ya. Teman-teman, lihat video tayangan Kampung Glintung Water Street. Dari BU untuk kegiatan perikanan di wilayah DWS, program Kerolet dengan swadaya masyarakat. Baik, sekarang tadi tayangan mengenai masalah Kampung Glintung Water Street. Nah, luar biasa, menyebutkan banyak pihak ternyata Pak Ageng yang terlibat dalam membangun Kampung Glintung Water Street. Siapa saja itu tadi yang di Bapak Ageng sebutkan tuh? Jadi gini, pada saat kita akan membangun suatu kampung dengan cita-cita, tidak punya modal, tidak punya istilahnya penunjang untuk membangun itu, maka yang tadi saya katakan kita harus bergotong royong. Dengan hal itu,
maka kita bisa melihat atau memancing dari pihak luar, baik itu pemerintahan terutama. Pemerintahan karena support, karena menghargai dengan ide-ide kita, maka kita dibantu dengan DPUPR PKP karena ada hubungannya dengan drainase. Nah, itu dia beliaunya itu melihat tempat kita tertarik drainase dibuat perikanan. Dari Dinas Pertanian pun seperti itu. Ada. Jadi banyak dinas yang kemudian terlibat mendorong pembangunan kampung ini ya Pak ya? Betul. Nah ternyata di kedepannya kita bisa buat untuk percontohan atau wisata, misalnya kita nyebut wisata ya karena kita ada hubungannya dengan Dinas Pariwisata tadi. Melihat kita, ini ternyata bisa untuk wisata edukasi, untuk percontohan, untuk kegiatan perikanan ataupun pertanian tadi, gitu Bang. Jadi ada ada suatu yang manfaat dan bisa ditularkan ke orang lain, seperti itu. Baik, jadi karena tujuan membangun kampungnya ini sebenarnya adalah urban farming, bagaimana memanfaatkan lahan-lahan sempit yang ada di kampung untuk lahan pertanian, tanaman sayur dan lain sebagainya. Saya lihat itu tadi kok banyak sayur-sayur. Terus kemudian ada perikanan, lele ya, yang banyak lele juga, ya, yang kemudian juga nampaknya juga diolah. Mungkin peternakan juga ada, sehingga ini menjadi tempat edukasi dan edukasi yang diwisatakan begitu. Betul. Jadi akhirnya kan banyak orang datang, banyak masyarakat dari luar RW kita datang untuk melihat, awalnya melihat dan belajar. Nah, dari pemerintahan sendiri dengan adanya kegiatan tersebut, pemerintah mendukung yang ada hubungannya dengan kegiatan yang ada di wilayah kita. Seperti pertanian tadi masuk, akhirnya pertanian punya ide, berarti di sini ketahanan pangan. Nah, antara urban farming, pertanian dan ketahanan pangan menjadi suatu menjadi satu sebenarnya, karena melibatkan banyak orang datang dari pihak pariwisata atau kalau kita sudah ikut Porkom ya, jadi forum komunitas Pok Darwis, nah itu kita masuk juga di sana, jadi kita didukung oleh Porkom, oleh Pok Darwis yang ada di Kota Malang, termasuk jadi ini adalah kampung yang kemudian kampung tematik yang kemudian menjadi pariwisata, bentuk kelembagaannya adalah Pok Darwis, sehingga kegiatannya adalah Pok Darwis, dan kemudian antar Pok Darwis saling mendukung, antar kampung satu dengan saling mendukung gitu Pak ya. Jadi akhirnya dapat dong kunjungan wisata kalau kemudian berkunjung ke wisata dari kampung-kampung yang lain, misalnya dari kampung 3D warna-warni kemudian pindah ke kampung Belitung Go Green, kayak Belitung Water Street begitu Pak ya. Betul, jadi kan akhirnya kita berhubungan ya dengan Pok Darwis Kota Malang, didukung. Disitulah ada ilmu bahwa jadi menjadi paket, semacam menjadi paket wisata begitu Pak ya? Betul, karena sudah menjadi edukasi untuk pembelajaran. Nah itu akhirnya menjadi ada suatu paket wisata. Baik, kalau saya seandainya ke sana, kira-kira kalau ke kampung Belitung Water Street itu kira-kira bagaimana? Ini aksesnya gimana aksesnya? Jadi kalau ke kampung kita misalnya hanya melihat ataupun refreshing seperti itu, kita memberikan suatu kerelawanan, sukarela, monggo untuk menunjang kampung kita. Tapi kalau sudah masuk ke edukasi seperti pembelajaran, seperti cara membuat hidroponik, aquaponik seperti itu, maka ada kesepakatan paket kan seperti itu. Jadi ada paket juga. Jadi kalau kemudian belajar berkunjung dan ingin melihat sebenarnya gratis. Tapi ketika kemudian mau belajar sesuatu ada paketnya begitu Pak ya. Ini rombongan atau individu ini? Itu bisa rombongan, bisa individu. Cuma kebanyakan memang rombongan. Belajar tuntas begitu bisa Pak ya? Betul. Ya. Rata-rata kalau kemudian rombongan belajar paketnya itu menunya apa saja Pak? Kalau dilihat dari menunya, dari tamu itu apa yang mau dipelajari? Misalnya hidroponik misalnya, atau pengolahan ikan misalnya, atau peternakan, bagaimana peternakan itu seperti ini di dalam kota seperti inilah. Itu kita lihat dulu kebutuhan dari para tamu atau warga yang datang ke kita.
Berapa jam biasanya kalau berkunjung ke situ pakai paket? Nah, kalau misalnya hanya berkunjung dan belajar, kita tidak mahal, hanya memberikan ilmu ya, paling sekitar 500.000 satu gitu rombongan. Ya? Satu rombongan 500.000, ya murah sekali ya. Tanpa menu. Tapi kalau kemudian dapat makan nggak kalau makan? Nah, ini kalau sudah dapat makan, nah ini hitungannya sendiri. Betul, menunya apa? Misalnya kepingin bakso lele seperti itu misalnya, atau olahan ternak mentok misalnya, itu bisa satu orang bisa 30.000 satu orang. Sudah makan, sudah mendapatkan ilmunya. Jadi rata-rata paketnya per orang 50.000. Anda bisa belajar apa saja di Kampung Glintung Water Street, belajar tentang hidroponik, belajar tentang olahan lele, belajar olahan peternakan yang lain, serta ilmu-ilmu yang bermanfaat yang lain yang tidak kalah menarik. Ya, kemudian gagasan inisiasi ini. Pak, ini kan kemarin ini kan sedang masa COVID. Bagaimana Kampung Glintung Water Street ini mengatasi COVID? Semuanya kan tempat wisatawan terpuruk. Saya lihat kok di GWS malah tidak. Betul. Jadi kebetulan kadang itu suatu permasalahan itu akan mendapatkan akan didampingi dengan potensi. Nah, pada saat pandemi di wilayah kita di Indonesia, terutama di Kota Malang, semua kampung tertutup atau ditutup, kegiatan ditutup, tidak diperbolehkan untuk menanggulangi itu. Dan dari kebijakan pemerintah sendiri, baik Polri, TNI, dan pemerintah, pada saat itu membentuk kampung tangguh. Nah, kebetulan di Kota Malang, di kampung kita dibentuk kampung keempat pada saat itu, kampung tangguh keempat tahun 2019. Dan tangguh di sini karena kita sudah melakukan kegiatan ketahanan pangan tadi, akhirnya menjadi kampung yang dibuat percontohan. Jadi tidak menanggulangi tentang bencana COVID saja, tapi sosialnya juga, bencana alamnya juga kita sudah kita prediksi. Jadi seperti itu. Jadi misalnya di kampung kita yang diutamakan pada saat kampung tangguh ini adalah ketahanan pangan. Pada saat pandemi tidak boleh ada keluar masuk, dibatasi, orang bekerja dibatasi, orang berkegiatan dibatasi. Lah di kita pada saat dibatasi kita bisa memberikan terhadap masyarakat kita tentang ketahanan pangan tadi. Sayur mayur tinggal metik misalnya, menu ikan kita ada, dari peternakan unggas kita punya. Nah di situ luar biasa. Jadi di saat COVID, Kampung Tangguh ini buka, sementara wisata yang lainnya tutup, tapi kampung ini kegiatannya adalah merubah menjadi kampung tangguh, dan ketangguhannya adalah salah satunya ketahanan pangan. Maka kemarin itu kok saya sempat lihat ya, diresmikan oleh menteri, oleh gubernur, didatangi oleh Polri dan lain sebagainya. Ini kan menarik. Kira-kira kan itu akhirnya kan menjadi tempat studi banding ya bagi kampung-kampung lain bagaimana pengembangan kampung tangguh, begitu Pak ya? Iya. Jadi, selain itu unggulan lainnya apa Pak kampung tangguh ini untuk COVID ini? Kalau ketangguhan kampung itu bahwa kita bisa memenuhi seperti yang dikatakan oleh pemerintah bahwa ini ada sponsor ini karena memang dekat dengan rel ya. Sponsor. Oh iya. Untuk rel kereta api lewat ya. Berdampingan dengan rel kereta api. Ya nggak apa-apa, suaranya masih terdengar. Nah di sana itu tadi di Kampung Tangguh tadi bahwa kita ada tempat isolasi, rumah isolasi mandiri misalnya, ada tempat rumah isolasi. Kita punya dapur umum. Kita punya suatu kelompok ataupun kegiatan yang menunjang kegiatan pandemi tadi, penyemprotan, pemasaran jenazah, penyemprotan gitu ya. Ya, itu semuanya kita karena kita menjadikan, mohon maaf, kemarin itu menjadi kampung tangguh nomor 1 ya, dalam arti dilombakan menjadi juara 1 di Kota Malang. Maka dengan kepolisian dan TNI juga pemerintah kita diberi peralatan lengkap untuk itu. Baik.
Jadi luar biasa kampung Glintung Water Street ini ternyata nampaknya adalah ketika semuanya kampung-kampung ini pada tutup, tidak ada kunjungan dan lain sebagainya, malah justru kampung GWS ini terlibat membuat program kampung tangguh dan dijadikan kampung tangguh sehingga banyak kunjungan-kunjungan ke sana. Ini harapan ke depan bagaimana, Pak? Kalau harapan kami sih secara intern kita kalau bisa kampung kita menjadi kampung yang mandiri tadi. Tetapi harapan eksternalnya keluar bisa diambil ide-ide oleh masyarakat luar, di luar RW 05, di luar GWS. Sekarang begini Pak Ageng promosi ke siapa saja yang mau berkunjung ke kampung GWS ini. Kira-kira promosinya bagaimana, ajakannya bagaimana? Terus kemudian Pak Ageng akan berikan layanan apa di kampung GWS ini? Ya, kalau secara pelayanan kita tetap ya melayani masyarakat, juga edukasi tentang kalau kampung tangguh gini, edukasi tentang bencana yang ada di sini, bagaimana cara menanggulangi atau memperkecil permasalahan di wilayah kita. Jadi bisa dicontoh seperti itu, misalnya di masa pandemi ini harus bagaimana, penyemprotannya bagaimana, cara perawatan isoman bagaimana, hasilnya dari mana. Nah, itu yang perlu kita edukasikan ke masyarakat. Baik, jadi saudara jangan khawatir kalau Anda ingin belajar tentang soal ketangguhan kampung dan soal bagaimana kampung-kampung ini mampu menghadapi COVID, belajarnya ke Kampung Glintung Water Street. Anda bisa belajar tentang bagaimana pengelolaan isoman, bagaimana pengelolaan ketahanan pangan untuk memenuhi kebutuhan warga sekitar, dan bagaimana membangun kampung ini tetap bersih, tetap sehat, dan menjaga masyarakatnya mematuhi 5M. Kira-kira begitu Pak ya? Betul. Dan studinya ada di Kampung Glintung Water Street. Terima kasih bersama dengan Pak Ageng waktunya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman menjadi belajar semuanya. Salam sehat selalu Pak Ageng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pariwisata. Indonesia.